perkuliahan pengantar manajemen pertemuan kelima. Sekali lagi, saya ingatkan untuk mahasiswa untuk melakukan daftar hadir di Siakat. Ya. Oke, kita mulai saja. Tujuan dari pembelajaran ini kita akan membahas ya, desain dan struktur organisasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar-dasar pengorganisasian, faktor penentu struktur organisasi, dan tahap perkembangan perusahaan dan struktur organisasi yang sesuai. Oke, kita lihat satu persatu. Kita lihat aktivitas dalam proses manajemen dulu. Proses manajemen secara keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi. Di antaranya adalah mengorganisasikan, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sebelum rencana-rencana yang telah dibuat dibawa kepada kinerja yang sesungguhnya, manajemen puncak harus memastikan bahwa perusahaan telah diorganisasi dengan baik, program mendapatkan staf memadai, dan kegiatan diarahkan kepada hasil-hasil yang signifikan. Jadi proses manajemen secara keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi. Aktivitas krusial itu yaitu pengorganisasian, penyusunan staf, pengarah, dan pengawasan. Kemudian dasar-dasar organisasi. Penetapan struktur organisasi merupakan hal utama dalam pengorganisasian berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional yang mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Jadi terdapat dua bentuk struktur organisasi, ya. Struktur organisasi secara mekanistik dan secara struktur organisasi secara organik. Kita lihat ya. Struktur organisasi yang mekanistik. Struktur organisasi yang mekanistik menekankan pada sentralisasi dalam pengambilan keputusan, prosedur, dan birokrasinya. Struktur ini akan cocok pada organisasi yang berorientasi pada lingkungan yang relatif lebih pasti dan cenderung stabil. Jadi, struktur organisasi mekanistik lebih cocok kepada situasi lingkungan yang relatif lebih stabil. Kalau lingkungan situasinya tidak pasti, itu struktur organisasi mekanik tidak terlalu cocok. Sebagai contoh, perusahaan kereta api di Inggris ini memiliki struktur organisasi mekanistik karena didukung pengoperasional jalur kereta api yang efisien dan efektif, dan pemerintah mengatur dengan ketat perkembangan industri kereta api tersebut. Jadi stable. Kemudian menggunakan struktur organisasi yang mekanistik.
Kemudian struktur organisasi yang organik. Struktur organisasi yang lebih longgar dengan lebih banyak hubungan yang bersifat horizontal dan lebih sedikit tindakan manajer merupakan bentuk struktur organisasi yang paling cocok dengan organisasi yang berorientasi kepada lingkungan yang dinamis, tidak pasti dan stabil, sehingga dibutuhkan lebih banyak koordinasi horizontal. Jadi informasi timbal balik bisa didapat sehingga organisasi organik ini lebih longgar. Contoh General Motor ini menjadi lebih organik dalam upaya beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang tepat dan tidak pasti. General Motor membangun divisi baru, yaitu proyek 1 yang lengkap dengan keterlibatan dari pihak manajemen yang lebih banyak. Proyek itu dibentuk untuk bersaing dengan mobil-mobil yang dibuat oleh perusahaan otomotif Jepang. Proyek itu menggunakan pengelolaan mandiri oleh tim kerja yang mandiri dan pembuatan keputusan yang dan bersama antara karyawan dan pihak manajemen. Jadi lebih keputusan yang horizontal. Itu struktur organisasi yang organik. Struktur organisasi yang organik itu cocok pada situasi lingkungan yang tidak pasti. Struktur mengikuti strategi. Jadi struktur organisasi disusun itu mengikuti arah strategik yang diambil. Menurut Alfred, organisasi berkembang dari satu jenis penyusunan struktur ke berbagai jenis struktur lainnya sesuai dengan perkembangan organisasi. Organisasinya semakin berkembang, strateginya juga berkembang, struktur organisasinya juga berkembang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan cenderung mengarahkan perubahan strategi. Perusahaan yang akhirnya akan membawa kepada perubahan struktur. Jadi perubahan lingkungan cenderung mengarahkan kepada perubahan strategik, sehingga struktur organisasinya juga harus berubah. Struktur strategi, struktur dan lingkungan terkait erat satu sama lain. Jika tidak, organisasi akan tidak berjalan atau hancur. Ketika strategi berubah, cepatnya adopsi terhadap struktur yang sesuai akan membuat perusahaan mempunyai keuntungan yang kompetitif karena dia punya kesempatan paling awal atau lebih awal dari pesaingnya, sehingga dia mempunyai keunggulan kompetitif. Kita lanjut. Faktor-faktor penentu strategi organisasi. Yang pertama strategi, ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian ukuran organisasi atau ukuran perusahaan, besar kecilnya perusahaan. Kemudian teknologi yang digunakan. Kemudian juga lingkungan yang mempengaruhi. Sudah disebutkan di depan tadi bahwa strategi, struktur organisasi akan menyesuaikan strategi. Struktur organisasi akan menyesuaikan ukuran organisasinya, ukuran perusahaannya. Struktur organisasi akan menyesuaikan teknologi yang digunakan. Kemudian struktur organisasi juga akan mengikuti lingkungan di mana dia berada. Strategi itu sendiri adalah struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasaran. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Struktur harus mengikuti strategi.
Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, maka struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan itu. Kemudian ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi struktur. Teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Ini mempengaruhi strategi struktur organisasinya. Kemudian lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan, kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, peraturan pemerintah, kelompok, LSM, dan sebagainya. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungannya selalu berubah. Jadi struktur organisasinya juga harus berubah. Hak perkembangan perusahaan dan struktur organisasi yang sesuai. Jadi tahap struktur organisasi yang sederhana ini di awal-awal organisasi itu dibentuk. Kemudian setelah berkembang itu ada struktur fungsionalnya, ini struktur yang sederhana. Kemudian kalau berkembang lagi nanti pada tahap ketiga adalah struktur divisional. Tahap struktur sederhana. Ya. Jadi rancangan struktur sederhana tidak dilakukan secara detail. Biasanya digunakan pada organisasi-organisasi kecil yang tidak membutuhkan rancangan struktur yang rumit. Karena jumlah orangnya tidak banyak dan pembagian tugas cukup sederhana. Pengelolaan organisasi dapat membuat struktur hubungan yang bersifat langsung. Itu biasanya disebut struktur sederhana. Nah, ada penilai atau pengelola, kemudian manajer setiap bagian atau setiap unsur, manajer 1, 2, dan 3. Ini struktur sederhana. Kemudian tahap kedua ada struktur fungsional. Struktur fungsional ini sudah membagi-bagi bagian-bagian di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Rancangan struktur baru menjadi sebuah masalah tersendiri bagi pengelola organisasi. Manakala organisasi makin kompleks dan tidak dapat lagi ditangani dengan struktur sederhana. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan memecah aktivitas-aktivitas di dalam organisasi ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah. Pengelola harus membagi organisasi menjadi beberapa bidang atau fungsi yang masing-masing tidak tercampur dengan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya satu perusahaan memproduksi suatu barang X, itu ada general manager, kemudian ada manajer pemasaran, ada manajer produksi, ada manajer penjualan, ada manajer personalia, ada manajer accounting. Ini sesuai dengan fungsinya. Itu yang disebut struktur fungsional. Kita lanjut. Struktur divisional.
Pada tahap ketiga, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini produksi di berbagai industri yang dimilikinya dan mendesentralisasi wewenang pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan tersebut bertumbuh melalui ekspansi dan disertifikasi lini produk untuk mencakup wilayah geografis yang lebih luas. Ini ada direktur utama, wakil direktur divisi A, wakil direktur divisi B. Kemudian di bawah wakil direktur ada manajer A, manajer B, manajer C. Di wakil direktur B juga ada manajer E, F, G, dan lain sebagainya. Ini struktur bentuk organisasi divisional. Gaur hidup organisasi. Jadi sama sebetulnya gaur hidup organisasi itu sama dengan hampir sama product life cycle-nya. Ya. Jadi dalam menyusun struktur organisasi, selain mempertimbangkan tahap perkembangan, perlu juga mempertimbangkan gaur hidup perusahaan, siklus hidup perusahaan. Siklus hidup perusahaan menggambarkan bagaimana organisasi tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya menurun. Kita lihat pada tahap pertama, organisasi itu lahir atau terbentuk didominasi oleh usahawan atau entrepreneurship. Kemudian tahap kedua, pertumbuhan, menekankan pada manajemen fungsional. Tentunya struktur organisasinya juga fungsional, ya. Jadi harus dikaitkan itu. Kemudian tahap ketiga adalah kedewasaan, itu harus segera dilakukan desentralisasi sehingga dibentuk divisi-divisi dan lain-lain. Kemudian pada tahap keempat, itu perusahaan atau program itu sudah mengalami kemunduran, sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang dipisah sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian tahap yang kelima, itu organisasi itu atau perusahaan itu sudah tutup, terjadi perombakan struktur, bisa pengalihan kepemilikan, diakuisisi, dan sebagainya. Struktur budaya dan proses operasi yang menua dapat menghambat strategi yang dilaksanakan dengan baik, sehingga perusahaan bergerak ke arah kemunduran. Ini struktur lanjutan, ya. Struktur lanjutan dapat membantu perusahaan mengimplementasikan strategi baru yang lebih baik, sehingga perusahaan bisa menghindari terjadinya kemunduran. Jadi kita melihat dari unit bisnis strateginya, strukturnya seperti apa, dan struktur jaringannya seperti apa. Kita lihat bisnis strateginya. Unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Strategic business unit menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan internal maupun pihak ketiga. Sebagai contoh, ya, misalnya pada Garuda Indonesia memiliki strategic business unit Garuda Central Medica Business Unit yang memiliki fungsi utama adalah untuk memastikan setiap kokpit kru dan kabin kru, air kru atau apa namanya istilahnya kru pesawat, baik pilot maupun kru yang lain, yang bertugas dalam kondisi sehat, sehingga keselamatan dalam penerbangan lebih terjamin. Garuda juga membentuk Cargo Business Unit yang melayani jasa transportasi udara dengan menggunakan pesawat yang dimiliki oleh Garuda Indonesia.
bersama dengan mitra yakin bahwa agen bisnis unit target mengirimkan barang untuk wilayah domestik dan internasional. Bisnis strategik. Ya. Kemudian struktur metriknya. Metrik adalah sebuah struktur struktur metrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan program. Struktur organisasi metrik ini sering juga disebut sebagai struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di satu unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek organisasi yang ditugaskan. Ini struktur organisasi metrik ini lebih rumit nih, karena masing-masing disebutkan tadi karyawan bisa mempunyai lebih dari satu pimpinan. Organisasi metrik. Kemudian struktur jaringan. Sebuah perusahaan yang diorganisasi dalam bentuk struktur jaringan sering disebut virtual elimination. Terdapat fungsi-fungsi bisnis yang in-house. Fungsi-fungsi organisasi bisnis tidak lagi berpusat pada satu gedung atau di satu wilayah geografis, melainkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Struktur organisasi jaringan memberikan peningkatan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam mengatasi perubahan teknologi yang sangat cepat dan pergeseran bentuk-bentuk persaingan dan perdagangan internasional. Struktur organisasi jaringan juga memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kemampuan khususnya. Sementara itu organisasi memperoleh efisiensi dari perusahaan lainnya yang juga sedang mengkonsentrasikan usahanya pada bidang keahliannya. Struktur organisasi jaringan ini sedang berkembang saat ini. Jadi organisasi ini lebih pas dipakai oleh perusahaan-perusahaan pengantar barang. Di semua negara hampir ada, seperti perusahaan Alibaba itu menggunakan struktur jaringan. Dan dari struktur jaringan ini kita lihat ada kantor pusat perusahaan pengemasan, agen promosi, pemasok, pendesain, manufakturing, dan penyalur. Ini bisa masing-masing bagian ini, pendesain ada di negara A, pemasoknya dari negara B, dan sebagainya. Jadi perusahaan naik merek sepatu yang mengadakan kontrak dengan perusahaan manufakturing di berbagai penjuru dunia untuk memproduksi naik. Benetton yang melakukan subkontrak hampir 90% dari keseluruhan aktivitasnya dalam hal pemanufakturing, distribusi, dan penjualan. Ini kelebihan dari struktur jaringan yang sekarang sedang berkembang pesat.
Demikian materi yang kelima ini yang membahas tentang desain dan struktur organisasi. Kita simpulkan, penetapan struktur organisasi merupakan hal utama dalam pengorganisasian berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional. Struktur organisasi adalah bagian bagaimana pekerjaan dibagi, bagaimana pekerjaan dikelompokkan, bagaimana pekerjaan dibagi secara formal. Terdapat dua bentuk struktur organisasi. Ini bentuk dasar, bentuk garis besar, garis besar, struktur organisasi mekanik dan struktur organisasi organik. Itu teman-teman mahasiswa pada dosen, pertemuan pada yang kelima ini saya akhiri sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya sama dengan 5 kali pertemuan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sip. Sami-sami Pak.